Kita berada di Kaliurangnya, bertepatan di Telogo Putri, daerah Telogo Putri. Kita mulai masuk ke lokasi. Nah, ini daerah Telogo Putri. Kita sampai, guys. Iya. Yang di lokasi daerah Kaliurang di Telogo Putri. Alhamdulillah wa syukurillah saya bisa sampai di tempat ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lokasi sudah mulai ramai pengunjung. Ini udah tua banget ya? Pohon udah ratusan tahun. Ini daerah yang enak buat ngadem. Seperti biasa, ciri khas daripada pegunungan dan gunung itu seperti ini. Nanti kita bisa lihat-lihat ke dalam juga. Ada apa di dalam? Ikuti saya. Taman Nasional gimana? Iya, udah. Ini satu kayu yang sudah rubuh karena usianya yang sudah tua. Hanya ada tonggaknya, tetapi diabadikan oleh pengelola setempat. Entah jenisnya apa, saya tidak begitu memahami karena tidak banyak bertanya juga. Namanya objek wisata alam Telogo Muncar. Ada yang muncak nggak? Muncak tuh kayak muncak. Jadi kalau mau olahraga, jalan-jalan begitu di sini, ya yang di dalamnya ada area renang, area bermain, anak-anak juga ada. Nah, ini kalau mau nanjak ke Gunung Merapi itu ya seperti ini. Jadi saya posisi tegak berdiri sementara harus merayapnya seperti ini. Ini tidak jauh berbeda dengan kalau kita naik ke Gunung Karang. Ini yang dulunya dialiri air, tapi saat ini karena erupsi, jadi
Buat ini, Airnya, pengalirannya tidak lagi ada. buat ini bukannya buat lap. Salat guys, ini buat larva dingin, bukan buat air, buat aliran air. Maklum. Mata air ini. Ini dari mata air langsung. Bisa seperti ini. Susun. Ini namanya Telaga Moncar, itu dia dari mata air yang keluar. Nah, kita temukan di situ begitu banyak koin yang konon katanya, kata pengurus, siapa yang punya keinginan dan ingin terkabul maka hendaklah menaruh uang-uang koin. Itu ada yang 1.000 rupiahan, ada yang 100 rupiah guys. Nah, kita coba ambil untuk meyakini bahwa itu adalah air dan dia tangannya nggak basah guys. Nah, kelihatan ya, ini tuh uang 500 rupiah. Kita bisa lihat lagi yang lain. Nah, ini juga uang 500 rupiah. Banyak guys yang memang sebetulnya mungkin simbol daripada bersedekah harusnya, bukan menaruh uang dilempar di mata air ini. Dan kita akan selalu menemukan patung-patung monyet seperti ini. Banyak kita temukan di Telaga Putri ini patung-patung monyet. Ada yang sedang tutup mulut, mungkin bahasanya supaya salamatul insan fi hifdzi lisan begitu. Kita harus pandai menjaga lisan. Sementara yang tadi, yang itu kita harus menjaga diri, tangan-tangan kita, bagaimana caranya mencari makan yang halal. Adapun patung monyet yang ini mungkin filosofinya itu dia itu memegang kemaluannya, menutup kemaluannya. Nah, disinilah manusia diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita agar kita menahan daripada syahwat. Karena nafsu itu berada dalam 2 area. Pertama adalah perut, kemudian yang di bawah perut. Sementara tadi juga kita menjaga mulut. Itu mungkin filosofi yang ada. Nah, kita bisa lihat kepada air terjunnya. Inilah area yang dimaksud. Ketinggiannya sekitar, ada perkiraan saya 25 meter. Kurang lebih. Karena ukuran pastinya saya tidak bawa meteran. Tetapi banyak sekali pesan-pesan atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, dipetik dari perjalanan ini. Yang saya lihat satu keunikan lain, yang lain itu patung-patung monyet, tapi kalau yang ini kok patungnya patung kodok. Iya, disebut patung katak. Coba kita lihat lebih dekat. Nah, ini patung katak guys. Iya. Tapi itu adalah versi-versi saya yang saya cerita karena kesoktahuan aja. Padahal ada cerita yang sebenarnya yang kita bisa lihat dan kita bisa baca. Nah, jadi pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8,
air terjun Telogo Muncar merupakan tempat pemandian para bangsawan. Selain itu, air terjun Telogo Muncar sering digunakan untuk acara ritual keraton Yogyakarta, seperti memandikan pusaka kerajaan dan siraman pengantin anak raja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menggunakan 7 sumber mata air. Satu di antaranya adalah air terjun Telogo Muncar ini. Menurut kepercayaan masyarakat, bila mandi di air terjun Telogo Muncar, konon katanya memiliki berkah sehingga airnya dapat membuang sial dan mendatangkan jodoh dan membuat wajah awet muda. Sekitar tahun 1960-an setelah menjadi lokasi wisata, air terjun Telogo Muncar ini masih sering dikunjungi oleh peziarah-peziarah untuk ritual tukon pasar atau sesaji, mandi dan bertapa. Dahulu kondisi air terjun sangatlah bagus dengan pancaran air yang cukup besar. Namun karena gempa bumi tahun 2006 sempat menggeser bebatuan tebing air terjun dan membentuk celah yang menyebabkan sebagian air masuk ke dalam celah sehingga pancaran air terjun menjadi berkurang. Nah, pada tahun 2010 wilayah sekitar air terjun habis terbakar akibat terkena erupsi Gunung Merapi sehingga tidak ada lagi tumbuhan yang berfungsi sebagai pengikat air. Dan banyaknya material erupsi yang menutupi wilayah ini sehingga aliran air terjun menjadi semakin berkurang. Tahun 2016 kondisi sudah mulai pulih dan di sekitar air terjun sudah mulai hijau. Nah, ya semoga saja aliran air terjun Muncar akan kembali seperti dulu yang jumlah airnya besar. Sangat unik dan bagus. Nah, itu ceritanya. Tetapi kalau kita ambil daripada filosofi yang tadi saya ceritakan di awal, bagaimana patung-patung monyet tersebut mulai dari menutup mulut, menahan syahwat, lalu kemudian menjaga perut daripada makanan-makanan yang tidak baik. Karena perut kita ini bukan celengan, semuanya bisa masuk. Ya kalau celengan cuma masuknya uang aja. Tapi kalau tempat sampah seperti itu, wah, perut yang lebih berbahaya itu adalah perut yang seperti sampah. Wah, itu banyak sekali yang masuk, bisa jadi aspal ya. Masuk ke dalam perut. Loh kok bisa? Masuk ke dalam perut ya bisa. Kalau korupsi ya harusnya membuat jalan bagus, aspalnya jadi tidak bagus. Masuk ke dalam perut. Begitupun semen, nah, bisa masuk. Nah, ini banyak ya, mulai dari yang paling atas. Ya, proyek-proyek itu dilaksanakan tapi ya itu tadi harus ada sesuatu dan sesuatu, maka semen bisa masuk ke dalam perut. Nah, jamaah HITV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil sisi baiknya dan kita singkirkan pikiran negatif kita. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan dengan saya Al-Fakir Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.